Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pengingat orang Nusantara ya. Jadi saya akan membahas tentang review tanaman saya yang dari umbi ya, yang 1 kilo isi 5 sampai terkecil ya. Sudah mengeluarkan kata seperti ini. Kemudian batangnya agak besar ya. Ini saya gagal ya. Kenapa gagal? Karena pada saat menanam umbi porang tersebut, ini saya menanam di tanggal 23 Desember 2020 ya. Karena mengejar kuota, harapan saya bisa menanam sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Akan tetapi resiko yang saya dapat adalah nilai kerugian ya. Jadi lahan seluas ini ya, saya menghabiskan bibit sekitar hampir setengah ton dari umbi yang saya beli, isian 1 kilo isi 5 sampai isi terkecil ya, sampai 30-an sampai 40 lahan seluas ini ya, dekat jalur raya. Kemudian tingkat kegagalan saya waktu tanam memang tidak memakai pupuk kandang ya, hasilnya memang kurang memuaskan. Hidup hanya 4 bulan hidup, kemudian umbinya belum maksimal besar ya. Jadi perlu digarisbawahi untuk teman-teman pemula khususnya ya, tidak usah terlalu buru-buru mengambil keputusan bahwa porang itu hidup. Memang ya, porang ditanam dibuang pun hidup, tapi hasilnya tidak maksimal. Yang didapatkan bukan untung, tapi nilai kerugian sangat lumayan ya. Ini hasil katanya. Kemudian umbinya itu nggak maksimal besarnya ya. Jadi hampir sama besar umbinya yang saya tanam dari kata isi 800 sampai 1000, bahkan lebih besar umbinya yang saya tanam dari kata isi 800 sampai 1000, karena saya tanamnya itu di bulan September ya, di September akhir, ada yang Oktober awal. Ini hasilnya cuma segini kawan ya. Ini saya anggap gagal karena dari umbi isi 5 ya sampai terkecil sampai isi 30, setidaknya kalau menanam di bulan September saya yakin bisa menembus di angka 1 kilo, karena beberapa tanaman saya yang dari kata mini ini bisa nembus 1 kilo, bahkan lebih dari 1 kilo. Nah teman-teman, untuk pemula, olah lahan itu penting ya. Olah lahan itu penting. Satu, kompos. Kedua ya, pada saat tanah mengalami pH-nya drop ya, seperti yang di sini kemarin, ini tanahnya drop ya, pH-nya kemarin di angka 5, bahkan ada 5,5. Nah ini ya, dia menimbulkan jamur tanahnya, ini drop, asam. Kemudian saya tidak menaburi ya untuk menaikkan tanahnya dengan petrogas. Nah inilah ya kegagalan satu dari olah lahan. Kedua, pH tanah itu harus terjaga di angka 6 sampai 6,5, kalau bisa 7 ya, tapi lebih bagus 6,5, itu standarnya ya, yang saya alami di lahan-lahan saya yang lainnya. Ini tanahnya berjamur kawan ya, berjamur. Jadi hasil umbi kurang maksimal ya. Ini ada yang masih hidup tapi kerdil, ada beberapa yang memang besar. Ini yang pH-nya 6 kemarinnya, karena yang di sini pH-nya ngedrop, yang di tengah sini pH-nya bagus. Lain-lain ya, satu lokasi yang sama, tapi pada saat dilihat dengan
alat pH itu ternyata lain satu lahan pun. Nah, kita akan coba membongkar yang di sini memang bervariasi. Ini cuma berapa on ya. Nah, ini dilihat ya kawan, umbinya mengalami busuk ya karena pH tanahnya ini drop. Kemarin menghabiskan hampir setengah ton ini ya, yang dana saya keluarkan kalau beli bibit di sekitaran kemarin waktu masa tanam ini nyampe 65.000 ya, dengan biaya hampir 26 juta. Kemudian pengolahan lahan sekitar kemarin itu habis 1,5 juta ya, karena setiap hari saya kasih 10 orang untuk pengerjaan olah lahan sama penanaman, itu 2 hari selesai. Ya, jadi kesimpulan untuk teman-teman pemula, persiapkan bibit matang-matang, kemudian lahan ya. Kalau umbi, kalau bisa membeli umbi yang lokal ya, yang lokalan daerah setempat Anda belinya. Kalau memang tidak dapat ya luar kota tidak masalah, tapi kalau usahakan yang di dekat rumah dahulu ya, tetangga mungkin tetangga kota mungkin bisa untuk mendapatkan umbinya. Tapi kalau katak dari luar kota pun nggak masalah. Tapi kalau umbi ya, untuk rekan-rekan pemula jangan-jangan sekali ambil di daerah, misalkan contoh ya, di eh, seberang pulau misalkan, contohnya seperti itu memang umbinya harus menyesuaikan ya. Ini kalau saya tanam normal di bulan September, mungkin hasilnya dari 1 kilo lebih, bahkan 2 kilo, ini ternyata tidak sampai dengan target ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pengiat orang Nusantara. Terima kasih.